Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Mari kita lanjutkan tafsir Maudhu' Bid-Dirayah. Insyaallah hari ini akan membahas surat Al-Maidah nomor 5 ayatnya ke-22. Hadirin, ayat ini secara teks menjelaskan hukum membunuh seseorang yang berlaku tidak hanya untuk umat Islam, bagi setiap manusia yang beragama di muka bumi ini. Itu setiap orang yang membunuh manusia tanpa alasan, dia sama dengan membunuh semua manusia. Dan sebaliknya, barang siapa orang yang memberi jaminan hidup atau menghidupkan seorang saja kepada manusia, dihukumi sama dengan menghidupkan kepada manusia semuanya. Kalau kita lihat konteks saat ini, karena terjadi peperangan antara Zionis Israel dan umat Islam, maka genosida Zionis Israel ini satu pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran, bahwa genosida itu melakukan tindakan brutal atau kekejaman terhadap manusia dengan cara membunuh atau yang lainnya. Maka itu adalah tindakan melanggar hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia yang beragama di dunia, termasuk orang Yahudi. Nah, kenapa kita sering mengistilahkan Zionis? Sebab Zionis itu beda dengan Yahudi. Yahudi adalah satu atau kelompok yang ada di dalam sejarah kehidupan beragama. Mereka mengaku beragama Yahudi. Demikian juga orang Nasrani, itu adalah satu kelompok sebagai Nasrani. Sedangkan Zionis ada gerakan politik untuk melakukan sebuah tindakan yang tidak berdasarkan agama, maka disebut Zionis. Israel juga bagian dari penyimpangan dari Bani Israel. Jadi Bani Israel ada Israel, ada Israel. Kita mengenalnya adalah Israel, dan ini bahasa umum. Padahal Israel itu dari Yakub, atau Nabi Yakub namanya Israel. Jadi Bani Israel keturunan Yakub. Yakub yaitu bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Genosida Israel, Zionis Israel, kita karena dikejutkan dengan tindakan kelompok Zionis ini yang di bawah pimpinan Netanyahu. Pertanyaannya, dari mana sumbernya? Kalau dikaitkan dengan surat Al-Maidah ayat 32, sebab di ayat ini ditetapkan hukum untuk Bani Israel bahwa membunuh seorang saja sama dengan dihukumi membunuh semua manusia. Bahkan justru hukum bagi mereka juga sama dengan kita, harus menghidupkan atau memberi jaminan hidup kepada manusia. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Ini kalau saya kaitkan dengan tafsir kontemporer,nya, itu ada dua sebab. Sebab pertama, mereka mengklaim di dalam kitab sucinya ada kalimat, kamu harus ingat yang telah dilakukan oleh Amalik kepada kamu. Maka kemudian Netanyahu terinspirasi oleh bahasa itu. Mungkin saking dia percaya kitab sucinya, sehingga di dalam benak hatinya, ya, saya akan melaksanakan apa yang ditulis di dalam kitab suci.
sekarang sudah pergi menyerang kaumku yang ikut padaku, dan aku mendapat dukungan banyak untuk menghancurkan Amalek. Pasukanku yang tangguh sudah berada di Gaza untuk melaksanakan perintah Tuhan. Kira-kira begitu. Inspirasi atau sabab-sabab pertama. Seperti ada inspirasi yang kedua di dalam kitab Samuel 1 surat ke-15 ayat 3. Samuel surat ke-15 ayatnya ayat 3. Bunyinya begini. Ini inspirasi Netanyahu dengan kroni-kroninya atau dengan sekutunya. Ini memang cukup berbahaya. Sekarang seranglah orang-orang Amalek dan hancurkanlah mereka. Hancurkan seluruh milik mereka. Janganlah diberi ampun mereka. Bunuh laki-laki mereka dan bunuh perempuan mereka. Bunuh anak-anak dan bayi mereka dan ternak mereka, sapi, unta, domba, dan keledai. Maka kita harus menyelidikinya. Kenapa? Sebab Al-Quran dari sifat jelek Yahudi salah satunya adalah yuharifunal kalimah an mawadhi'i. Mereka itu berani mengutak-ngatik firman Allah. Mereka itu berani merubah firman Allah yang suci. Kalau Al-Quran dari yuharifunal kalimah an mawadhi'i yang diambil Quran, bisa saja aslinya tidak begitu. Seperti tadi dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, dan seluruh ajaran para nabi dan rasul, haram membunuh manusia, dosa membunuh manusia. Tetapi kenapa mereka berani menggunakan ginosida sehingga membantai manusia? Yang akhir-akhir ini ketika kita sedang berlebaran, Gaza masih dibantai sama mereka. Ada kurang lebih 84 manusia yang meninggal di Gaza. 17 termasuk anak-anak yang tidak berdosa. Dan ada 840 manusia yang luka. Ini baru-baru ini. 2-3 hari yang lalu melawan Iran. Saya kira ini pertanyaan di hati kita. Apakah betul firman suci yang tadi disuruh oleh nabi mereka melalui wahyunya? Saya berpendapat sungguh tidak begitu. Bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran itu mengabadikan apa yang sudah ada di dalam Taurat dan Injil. Ada yang disempurnakan dan ada memang yang dihilangkan. Tentang pembunuhan manusia ini, kalau kita lihat surat Al-Maidah ayat sebelumnya, ini kan sejak Kabil Habil. Makanya min ajli dzalik, dengan sebab itu atau karena itu, kenapa? Karena Kabil itu asal mulanya dia membunuh Habil karena hasud, dendam dalam masalah dua. Satu, karena dia tidak mendapatkan wanita yang cantik, dan kedua, dia tidak senang disuruh Nabi Adam untuk mengorbankan harta. Dia tidak mau mengorbankan harta, ingin dikuasai hartanya oleh Kabil, sehingga dia marah dan membunuh Habil. Itu pada ayat surah Al-Maidah sebelumnya yang perlu kita ingat sejarah itu. Di dalam sejarah itu, penyesalan yang dilakukan oleh Kabil yang membunuh ini sudah dibagikan juga di Quran. Sebab ketika akan membunuh Habil, Habil tidak melawan. Bahkan Habil inni uridu an ba'udha bi itsmi wa itmak fatakul min ashabin nar. Aku akan menyatakan terserah kamu kalau memang buat aku. Tetapi kamu diancam akan masuk api neraka. La imbasata ilayya yadaka litaklima ana bibasi yadai. Kalau engkau mau menghunuskan pedang atau golok kepada leherku, aku tidak akan melawannya. Sebab aku sudah melakukan yang benar. Perintah orang tuaku berdasarkan wahyu, dan aku sudah mengorbankan harta yang paling baik dari menurutku. Sedangkan Kabil mengorbankan hartanya tidak baik. Ada keinginan Kabil untuk membunuh, kemudian kotalahu, kemudian Habil dibunuh. Maka Pak Asbam al-Khasirin, dia termasuk orang yang rugi. Rugi kenapa? Karena membunuh saudaranya. Makanya diabadikan di dalam sejarah bahwa setiap orang yang membunuh akan ditimpakan dosanya kepada Kabil. Dan yang kedua,
setiap orang yang membunuh manusia pasti sejarahnya seperti Kabil. Apa Kabil itu? Hasud, dendam, iri, sinis, dan kedua serakah terhadap dunia. Dan inilah yang dilakukan oleh Zionis yang disebut genosida Zionis Israel. Dia tidak sesuai apa yang sesungguhnya di dalam kitab suci. Saya sebagai pria muslim tidak yakin itu kitab suci tadi yang dikatakan mereka bahwa disuruh oleh kitab suci bahwa harus ingat kepada apa yang telah dilakukan oleh Amalik kepadamu. Lalu mereka menuduh Amalik kaum muslimin itu melakukan satu tindakan pelanggaran. Padahal di dalam sejarahnya 1000 tahun Ottoman menguasai dunia dan berdasar sistem militer. Tidak ada satupun yang dibantai. Bahkan menurut sejarah itu banyaknya orang-orang Yahudi yang menjadi profesor, menjadi dokter, menjadi ilmuwan, menjadi rabi Yahudi yang adil, menjadi hakim. Itu semua lahir pada masa Ottoman menguasai dunia. Tidak ada yang terjadi. Karena kalau kurang percaya, Bapak lihat di dalam Al-Maidah harga. Itu kisah ketika mereka mengklaim Ibrahim, so Ibrahim katanya Yahudi, maka kami melanjutkan Ibrahim, sebab Ibrahim agama Yahudi. Sampai memperhatikan sejarah bingung, kok kenapa orang Bani Israel mengaku bahwa ya Ibrahim Yahudi? Antara Yahudi dan Ibrahim berapa tahun bedanya? Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak punya Yakub, Yakub punya anak diantaranya Yahuda. Cucunya kok diklaim Ibrahim sebagai agama Yahudi? Gimana bukannya berpikirnya? Makanya Al-Quran, makana Ibrahim Yahudian wala Nasranian. Ibrahim bukan beragama Yahudi, bukan agama Nasrani, walakin kan hanifan. Dia punya agama yang hanif, yang santun, yang bijak. Wa makana musyrikin, Ibrahim tidak musyrik. Dijawab Al-Quran. Itu dalam sejarahnya kalau Ibrahim itu mengajarkan hanif, agama yang samha, agama yang santun, agama yang bijak, dan tidak frontal, tidak brutal, tidak melakukan genosida, tidak melakukan pembunuhan. Adapun Ibrahim menyembelih anaknya Ismail itu bukan suatu tindakan kekejaman. Itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menguji Ibrahim ketika dia nazar saking ingin punya anak laki-laki sampai mengucapkan, kalau saya punya anak laki-laki andaikan harus dibunuh, aku bunuh, aku sembelih. Saking pengennya. Sehingga diuji apa yang diucap Ibrahim ketika sebelum punya anak yang bernama Ismail. Jadi pengakuan mereka tentang tadi yang mengaku bahwa agama ini ditentang oleh Al-Quran. Demikian pula tadi mengaku tentang ingat terhadap tindakan orang Amalik kepada kamu. Itu bertentangan dengan apa yang disebut di dalam kitab Al-Quran. So Amalik itu tidak menghanguskan manusia. Raja-raja Islam justru mengayomi sejak Nabi Muhammad lahir. Diayomi Nabi Muhammad SAW ketika ada orang Yahudi meninggal lalu mau menyolatkan, sampai sahabat bertanya, Rasulullah itu orang Yahudi. Dijawab oleh Muhammad SAW, iya, tapi bukankah itu bukan terus ciptaan Allah? Jadi itu Nabi Muhammad sampai masih memuliakan kepada orang Yahudi meskipun sudah meninggal. Dan ini tidak bertentangan, karena di Al-Quran surah Isra, walaqad karramna bani Adama, sungguh kami telah memuliakan Bani Adam itu anak manusia. Janganpun manusia hidup dibunuh boleh, yang mati saja tidak boleh disakiti, yang sudah meninggal tidak boleh disakiti. Ini yang hidup, apalagi dibunuh. Itu ajaran Islam. Maka saya dan kita sebagai muslim harus menentang genosida ini. Kalau ada satu tindakan yang misal tadi dalam umat Islam, umat Islam juga kenapa ya spiku dima, suka menumpahkan darah. Ini ada sejarah manusia suka menumpahkan darah, bukan ajaran Islam yang suka menumpahkan darah. Bukan ajaran Islam. Ini sejarah manusia yang suka menumpahkan darah. Jangan kemudian disematkan kepada umat Islam suka menumpahkan darah. Jangan, tidak boleh itu dalam ajaran Islam. Kemudian juga kita beragama, agama itu yakin ada Allah dan yakin kepada janjinya. Kalau mereka kalau beragama
Saya yakin kalau mereka beragama tidak akan ada pembantaian. Sebuah agama melarang. Bahkan menurut para ahli sejarah, mereka itu adalah ateis, orang tidak beragama. Anehnya, mereka anti Tuhan tapi percaya kepada janji Tuhan. Apa itu janji Tuhan? Mereka menguasakan bahwa kuil Salomon itu adalah ini milik Ibrahim. Lagi-lagi kalau memang milik Ibrahim, memang anaknya cuma Ishak. Ibrahim punya anak dua, Ismail dan Ishak. Ishak itu adalah dan diturun Yahudi, ke Ismail itu dari Arab, umat Islam. Jadi berarti kalau memang mereka mengakui bahwa kuil Salomon ini adalah milik Nabi Ibrahim dan harus diberikan kepada cucunya, ya termasuk orang Arab juga. Itulah kekeliruan. Maka ada memponis bahwa mereka selain tidak jenius, tidak religius. Sekali lagi surat Al-Maidah ayat 23, ini ayat yang bertentangan dengan apa yang terjadi di kelompok orang-orang Zionis. Maka saya dengan kajian ini akan meminta dan memohon kepada ulama-ulama Islam, harus diberitahu mereka, terutama robi-robi Yahudi yang dipercaya mereka sebagai ulama-ulamanya. Meskipun banyak ditentang oleh, tapi tetap kita harus menyuarakan dari hidayah, sampaikan kepada Yahudi, berhentikan itu genosida. Kenapa? Karena robi Yahudi juga tidak setuju, itu perbuatan yang salah, tidak sesuai dengan ajaran agama. Kenapa? Karena ada beberapa robi Yahudi yang mengakui bahwa itu bukan ajaran Yahudi. Agama Yahudi tidak membolehkan membasmi, membunuh manusia. Lalu mereka menuduh kepada kita benci kepada Yahudi. Siapa yang benci Yahudi? Tidak ada umat Islam benci Yahudi sejak dulu sampai sekarang dalam sejarahnya. Bahkan selama 1000 tahun dilindungi Yahudi. Kalau di Al-Quran mereka membenci umat Islam, ya ada asadun nasu adawat dan lilladzi amanu al-yahud, manusia yang paling benci kepada umat Islam Yahudi. Tapi tidak ada di dalam Islam benci Yahudi, tidak ada. Coba surah Al-Baqarah 120. Walantar doa nikal Yahudu walan Nasor hatta tatabia baru. Yahudi dan Nasrani tidak rela kepada umat Islam sehingga umat Islam ikut mereka. Saya ditugaskan ngaji tafsir, saya belum menemukan Al-Quran dan hadis umat Islam benci Yahudi, tidak ada. Tidak ada. Bahkan mengayomi. Kenapa? Coba lihat surah Al-Anbiya ayat yang terkenal itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba. Engkau Muhammad tidak diutus di dunia ini kecuali untuk rahmatan lil alamin. Rahmat kepada seluruh manusia. Sehingga mereka bukan genosida terhadap manusia. Bayangkan, sapi yang punya umat Islam harus dibunuh, dibantai. Ternak, unggas, unta, bayi, semua. Kejadiannya berapa yang dirugikan oleh pihak umat Islam di Gaza, yang di bumi hanguskan, rumah sakit, sekolah, perkampungan yang penuh dengan penduduk muslim. Sebarkan rahmat alamin kepada seluruh dunia. Yang kedua, sampaikan oleh ulama, cut itu mereka, sebab ada pihak mereka yang menuduh bahwa kita tidak senang kepada Yahudi, dan ada yang mengatakan bahwa umat Islam suka membunuh, bahkan teroris. Itu oknumnya, oknum muslim yang tidak kafah belajar Islamnya sehingga dia menjadi teroris, membunuh orang. Tidak ada Islam membunuh orang. Kalau kita sekarang itu adalah oknum umat Islam, sama dengan koroni-koroninya, dengan sekutu, itu oknum Yahudi. Jangan mengatasnamakan Yahudi, itu mengatasnamakan pribadinya. Tadi mereka mengaku bahwa ini dari kitab suci. Kata mereka, saya tidak yakin. Di dalam kitab sambil mengatakan, apa betul di dalam Taurat yang itu? Saya tidak yakin. Kitab Taurat tidak mengajarkan tadi untuk membantai. Apa didukung oleh para sejarah? Sejarah perkembangan umat Islam tidak hanya ditulis oleh Muslim, Orientalis juga menulis. Orientalis itu orang-orang Barat yang Kristen, yang Yahudi, yang bahkan tidak beragama ateis, meneliti tentang Islam. Tidak ada yang menyalahkan Islam kalau mencari kebenaran. Mereka menyalahkan karena sinis dan sentimen, dan memang cari kesalahan. Bahkan yang terakhir, orang-orang selain Islam mencari kesalahan Islam,
Tidak ketemu. Bahkan banyak yang masuk Islam karena mencari kesalahan Islam. Bisa bayangkan, mencari kesalahan Islam, tidak ketemu. Yang ketemu kebenarannya, sehingga banyak mereka yang masuk Islam. Saya kira ini secara. Jadi oknumnya, kalau ada orang yang membunuh, ada orang yang jahat, muslim maksudnya, itu bukan ajaran Islam, itu oknumnya. Nah, kalau itu oknum berarti orang-orang Zionis yang ada di Israel tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kenapa janji tidak percaya kepada Tuhan? Kenapa dia percaya kepada mengambil janjinya? Kalau orang tidak percaya kepada Tuhan, tidak boleh percaya kepada janjinya. Mereka berperang itu karena harus terus berusaha, ada janji Tuhan bahwa kuil Salaman itu akan dimiliki oleh mereka, tapi tidak percaya kepada Tuhan. Sebab kalau percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak mengajarkan untuk genosida. Sama dengan hakim, Mbak. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang maha adil? Itu wakil Allah. Yang 8 itu wakil Allah. Kalau mereka bertuhan, kalau mereka ngaku ada Allah, saya yakin ahkamil hakimin. Harus yakin, Bapak. Diputuskan tidak sesuai dengan nurani, berarti mereka tidak bertuhan, dan oknumnya juga. Kalau mereka bertuhan, percaya ke Allah, pasti mereka memutuskan dari nuraninya. Begitu, Pak. Ini kaitan tadi dengan oknumnya. Penyimpangannya. Wakil Allah itu hakim itu. Makanya kalau kita tanya, kamu takut sama Allah atau takut sama selain Allah? Kalau mereka takut kepada Allah, harus tidak takut kepada atasan-atasannya. Kalau mereka tidak takut sama Allah, maaf, berarti takut kepada atasan-atasan. Itu sudah begitu. Mereka yang memutuskan tidak dengan nurani berdasarkan keinginan atasannya, berarti tidak takut kepada Allah. Boleh kamu mengadili sekarang di dunia, tetapi yang akan mengadili kamu bukannya rakyat. Allah akan mengadili kamu di akhirat. Itu harus yakin. Kalau muslim nasihatin, tidak boleh ada penyelewengan. Sama tadi dengan orang Yahudi. Mereka genosida itu penyelewengan. Dalam sebuah kitab peradaban Islam awal dulu, ditulis oleh Dean Philip Bale namanya. Itu buku diterbitkan di New York tahun 2008, halaman 25. Dia katakan, karena dari institusi studi Yahudi, dia katakan begini, perkembangan umat Islam itu tidak memojokkan orang-orang selain Islam, dan disinilah Islam bisa bangkit karena diterima oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia. Satu. Yang kedua, ketika umat Islam jaya, tidak ada satupun kelompok yang ditindas orang non muslim, tetapi dia menguasai sejarah Yahudi. Saya sampaikan tadi, menurut dia itu ribuan tahun umat Islam menguasai dunia, tidak ada satupun yang dirugikan. Berikutnya, kalau tidak salah 2 bulan lalu saya sampaikan di sini, itunya kuil Salaman itu, Pak, pernah di bumi Haustan dihinakan 2 kali. Pertama, yaitu oleh Raja Babilonia dari Irak. Kedua, oleh Raja Romawi dari Roma. Bapak ingat, Roma itu adalah, maaf, agama selain kita adalah Kristen. Di dalam sejarah itu jelaskan, ketika mereka dihina-dinakan oleh Romawi dan dihinakan oleh Babilonia, kepada siapa mereka meminta perlindungan dan siapa yang melindungi mereka? Ternyata adalah kerajaan-kerajaan muslim. 1000 tahun dilindungi mereka. Itu menurut para ahli sejarah Yahudi. Tapi anehnya memang sejarah muslim bisa digali oleh kita. Orang muslim sendiri, profesor-profesor yang ahli sejarah juga, apakah sama dengan mereka? Bahkan ada teman kita, oknumnya juga di ahli sejarah, tapi kok masih, kenapa masih miring-miring ke sana? Apa masih miring ke sana? Genosida masih bela-bela. Dia ngakunya turunan kiai, tapi masih ada hubungan dengan Israel, karena mereka itu sudah Zionis. Kiai malah disebutnya, masih lengket kayak gula sama kopi. Inilah maksud saya dari semuanya oknum yang menyelewengkan ajaran Islam.
Mudah-mudahan Bapak semua. Surat Al-Maidah ayat 32 tadi, dan dikaitkan dengan soal Isra, sebenarnya keburukan-keburukan yang sudah nampak di Quran, yang saya tahu lebih dari 20. Salah satunya tadi adalah yuharibunal kaliman mawadhi, mereka suka memelintirkan data, merubah kitab Taurat dari aslinya. Dan yang kedua, talbisul haqqa bil batil, kedua akan musuhta, mereka memang senang makan yang haram, riba dan suap menyuap. Itu ada perlakuan, bukan perlakuan orang beragama, bukan perlakuan orang beragama, itu perlakuan orang yang ateis. Sekali lagi, orang-orang yang beragama di dunia yang masih punya anggapan percaya punya Tuhan tidak akan melakukan pembantaian terhadap manusia, sebab Tuhan mengajarkan kasih sayang. Di dalam perang saja Islam diatur tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh kakek-kakek, tidak boleh membunuh anak-anak. Kalau ada orang sedang perang kemudian diangkat tangan, tidak boleh dibunuh. Ini ajaran Islam. Alhamdulillah kita sebagai muslim kokoh kuatkan dengan surat Al-Maidah ini. Kita alhamdulillah masih teguh dan kukuh kuat keyakinan kita terhadap ajaran kita. Inilah keyakinan kita, dan insya Allah tadi surah Al-Maidah sekali lagi, man ahyan nas fakanam ahyan nas sajamiya, barang siapa orang yang menghidupkan seorang sama dengan menghidupkan semua manusia, tetapi barang siapa yang membunuh seorang sama dengan membunuh manusia. Terakhir, mereka mengatakan bahwa kita katanya memusuhi orang-orang Yahudi. Ada di dalam hadis Nabi begini, la taqusa hatta tuqatilul yahud, tidak akan terjadi kiamat sehingga kamu memerangi orang-orang Yahudi. Kamu itu umat Islam. Hatta yakul hajar waro'ah, ketika umat Islam memerangi orang Yahudi, ada batu yang di belakangnya orang Yahudi. Itu batu ngomong ini, ya muslim, ada Yahudiyun waroi, wahai muslim, ini ada Yahudi di belakangku, paktulu, bunuh oleh kamu. Hadis ini dijadikan dasar oleh mereka bahwa umat Islam memusuhi Yahudi. Ingat, ini sejarah, sama tadi dengan Qabil Habil. Ini bukan hukum Islam, ini sejarah akan terjadi nanti di akhir zaman. Kita memerangi Yahudi. Jangan dianggap bahwa kita memusuhi Yahudi, jangan. Islam tidak memusuhi Yahudi karena dasar hadis ini. Ini hadis menjelaskan tentang sejarah akan terjadi umat Islam perang dengan Yahudi, bukan sekarang. Ya, gitu Pak. Jadi sekali lagi bahwa kita tidak boleh kalah dengan teori yang mereka memang sudah salah. Sebab kita punya keyakinan Allah dan pindah kitab suci, tujuan kita lillahi ta'ala, membela kebenaran yang datang dari Allah. Dan nanti kalau kebenaran dari Allah itu ada yang ya mengaku maaf Nasrani, ada yang Yahudi, agama-agama itu semua mereka mengaku ada Allah, ada Tuhan. Hanya orang yang tidak bertuhan yang akan melanggar aturan Allah. Maka kesimpulannya, Islam tidak memberi Yahudi. Kalau hadis tadi, nanti akan perang Yahudi ketika sudah turun Dajjal, kemudian kita turun Nabi Isa, itu di sana nanti saatnya, bukan sekarang. Islam mengajarkan surah Al-Anbiya itu dulu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita sayang sama mereka, kita toleran sama mereka. Tetapi ayat berikutnya memang di sini dijelaskan, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha rasulah wa yas'aluna fil fasadan ayuqtalu ayuqtalu ayusallabu ayuqatu aydihim wa arjulihim min khilaf aw yaqbil. Ini memang ancaman. Siapa saja orang yang menyerang Islam, siapa saja muharabah menyerang Islam atau umat Islam, yas'auna fil ardi fasada, siapa saja membuat kerusakan di muka bumi, ada ancaman Islam. Satu, Islam mengancam yuqatalu, mereka harus dibunuh. Yusalabu, kedua disalib. Ketiga, tuqatu aydihim dipotong tangan, disilang. Dan yang keempat, yunfauna fil ardi, asingkan mereka di dunia, hukum mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah bagi kita semua, akhirnya kita mendapat ridha Allah, wafat husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.